Gelas ini juga jelek. Tutup saja. Ini satu-satunya unit bisnis kita yang masih untung. Wakil Presiden Lin. Bisa masuk daftar hotel terbaik Black Pine Nedley? Black Pine Nedley? Tahun lalu. Di kota Wusu cuma satu hotel yang masuk, itu pun hotel baru. Hotel Bintang 5 Internasional berantai. Kalau gitu, berusaha keraslah bikin hotel angin musim jadi yang kedua. Semangat. Yang kedua? Dia yang gila atau aku yang gila? Kalian siapa yang kepala koki? Pengadaan bahan makanan itu tanggung jawabmu? Iya. Ada apa? Bubur sisa, mie lembek, bakpao isi daun bawang. Sarapan di hotel angin musim terkenal gak enak. Sarapan tamu menginap tak menghasilkan uang. Besok kamu gak usah datang lagi. Presiden Lin, bayarin gajinya. Baru datang, mungkin belum tahu. Dia ini orang yang kami rekrut dengan gaji tinggi. Kalau gitu, pakai gaji tinggi itu untuk rekrut orang ini. Mienya enak kok. Sekarang bukan telepon, belum tentu aku angkat. Bos bilang, telepon aja belum tentu diangkat. Aku pengen lihat siapa yang mau ngurusin. Restoran jelek di hotel jelekmu ini. Anda mau check-in? Dapur di mana? Panggil bos Xiao kalian. Ajak kami ke sana. Selamat datang, semuanya. Pasti kalian sudah tahu kan? Masakan di restoran hotel angin musim ini benar-benar tidak enak. Kita butuh menu yang benar-benar baru. Aku sengaja undang koki elit dari kota Wusu. Elit? Koki-koki lapak pinggir jalan ini kamu bilang elit? Yang paling depan itu cuma pemilik warung mie. Warung mie? Justru yang cocok buat kamu. Tanpa promosi, tanpa operasi besar, tanpa suasana makan yang mewah. Hanya andalkan rasa, di tengah persaingan kuliner ketat. Bisa bertahan dan menang, itu baru namanya elit. Aku butuh seorang kepala koki. Kita kompetisi yang adil. Tunjukkan masakan andalan. Yang paling banyak terpilih. Dialah yang jadi kepala koki. Gimana? Boleh juga. Mulai. Pak Meng, kan kamu punya warung mie? Kok bisa masak banyak jenis masakan sih? Sebelum buka warung mie, dia kerja di 10 hotel bintang 5. Pernah buka 6 restoran. Wah, hebat banget ya. Wakil Presiden Lin, menurut kamu aku beruntung gak sih? Cuma mau makan mie, malah ketemu harta karun kayak gini. Beruntung banget. Ini yang terakhir, coba. Rasanya, kok aneh ya? Sudah aku buat puluhan tahun, belum ada yang bilang. Tidak enak. Lumayan sih. Terus seharusnya rasanya gimana? Ayo makan. Sini duduk. Duduk dong, sini duduk. 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 Ini masakan favorit gue. Masakan andalan bokap gue. Iga babi asam manis, nomor 1 sejagat raya. Gak rendah hati ya. Bilang lebih enak dari hotel. Masakan hotel? Kata Ranran, papamu sibuk kerja. Kalau ada waktu, mampirlah ke sini buat makan. Ya bener, mampir aja ke sini. Sini, geser duduknya. Makanan di luar emang enak, tapi gak sebergizi masakan rumah. Sini. Coba deh iga babi asam manis buatanku. Gak biasa. Enggak kok. Gak pernah coba masakan rumah. Rasanya beda banget. Enak. Enak? Enak ya? Ya udah makan yang banyak. Iya bener sini. Sini, coba udang buatan tante. Kamu juga harus banyak makan. Nomor 1 sejagat raya. Nomor 2 sejagat raya. Ada lagi nih? Bos Xiao sering bilang ke kita, iga babi asam manis keluargamu itu nomor 1 sejagat raya. Bisa sih bikin, tapi ini kayak nunjukin keahlian di depan ahlinya ya. Gak apa-apa, masak aja kayak biasa.
Kami bakal catat takaran bumbunya. Sekalian kami bantuin. Ayo cepetan. Makasih. Sudah hampir selesai. Matikan apinya. Ada yang mau coba cicip? Host Hi Xiaoran. Iga babi asam manis keluaran kalian memang beda, enak. Memang pantas disebut juara. Aku selalu kira masakan kalian punya resep rahasia khusus. Ternyata cuma pakai bumbu dapur biasa. Masakan ini sih cuma soal suasana aja. Setengah rasa, setengah cerita, tak terlalu istimewa. Tapi bisa bikin kamu teringat masa lalu. Hi Xiaoran. Gimana kalau kita kerja sama lebih dalam? Pendengar setia, mari kita lanjutkan bahas topik. Makanan yang paling berkesan buat kamu. Kami sudah buat thread interaktif di akun resmi kami. Ikut interaksi, ceritakan kenangan makanan paling berkesanmu. Bisa jadi menu spesial bulanan di Hotel Angin Musim. Kamu juga bisa menikmatinya gratis di Hotel Angin Musim kapan saja. Ada seorang nonawang bilang, warung mie dekat rumah masa kecilnya. Yang bahkan enggak punya papa nama, memang sangat menarik. Rasa paling berkesan adalah yang kita makan sejak kecil. Rasanya menyimpan kenangan pendampingan yang tak terucapkan. Bisa langsung bawa kamu kembali ke kenangan beberapa tahun lalu. Buat aku, yang paling berkesan adalah iga babi asam manis buatan ayahku. Setiap kali memakannya, selalu ada perasaan. Sangat menenangkan. Warung mie kampung itu di mana sih? Dulu ada di persimpangan Gang 3, kayaknya pindah deh. Mungkin masih ada, kayaknya sih. Kalau daging sapi bumbu itu, ada fans bilang enak banget. Itu gerobak dorong di sisi barat kota. Wah, itu aku pernah coba. Memang gitu sih. Mereka jualan terbatas, habis 10 kilo langsung tutup. Kamu pikir di kota Wusu ada makanan yang belum pernah aku coba? Makanya, ngapain susah-susah ngumpulin data gituan? Mending langsung tanya aja sama aku. Terus, makanan apa yang paling berkesan buat kamu? Di mana tempatnya? Kalau aku kasih tahu, nanti kamu pasti. Laporkan lagi ke bos Xiao ya. Tentu dong. Ini kan acara sponsor, pasti datanya dikumpulin buat dipakai Hotel Angin Musim semua. Terus buat apa aku kasih tahu? Mending aku langsung hubungi dia aja. Emang kamu dekat banget sama dia? Buat usir orang, gak perlu kenal dekat kok. Ada apa? Ada kabar baik. Tahu sini. Katanya lagi ngumpulin masakan khas. Ini yang paling khas di Wusu. Semuanya ada di sini. Kok kamu sukanya ikut campur urusan orang? Iya, betul. Apalagi urusan Hi Xiaoran. Aku bakal terus ikut campur selamanya. Masa iya kamu bisa tinggal di sini seumur hidup? Masuk. Lagi nyari kamu nih. Rencana pengadaan kali ini bagus. Oke. Aku yang urus eksekusinya. Dapur udah dicek sama Pak Meng dan kawan-kawan. Mereka bilang, banyak dari masakan yang dibawa itu. Sama persis dengan daftar si Ancor Hi. Jangan-jangan. Si Ancor Hi sengaja nyuruh dia ngirim ini buat Bapak? Terus anak ini malu ngakuin. Jadi pura-pura bikin onar aja? Oh, ya? Iya, dapur pada bilang, banyak masakan di sini. Susah banget dicarinya. Kalau bukan orang sini.
Gak mungkin ketemu. Si Ancor Hi memang udah nguras otak buat bapak, ya. Makasih ya atas usahanya. Kakak host Hi, kamu sudah datang. Bos Xiao tadi suruh kami bersih-bersih restoran. Katanya mau ngajak orang makan. Ternyata kamu toh yang diundang. Mungkin saja. Cuma ngasih satu hidangan panas aja? Mau minta pendapatku soal rasanya, ya? Iya, betul. Restoran kan harus jaga kualitas. Coba kamu cicip. Rasanya lumayan enak. Kamu juga coba satu. Gak usah, ini kan bos ya yang traktir kamu. Jadi, renovasi total hotel ini, semua cuma buat masuk daftar hotel terbaik Black Pineapple? Bos Xiao memang pernah bilang begitu. Kalau udah keterima, apa dia bakal balik ke Shanghai? Aku gak tahu pasti. Tapi Kanyulan Group punya banyak bisnis lain. Masuk akal gak sih, anak bosnya cuma numpang hidup di sini? Aku juga mikir begitu. Semoga dia cepat-cepat selesai dan pergi dari sini. Kakak host Hi, ternyata selama ini kamu berusaha keras cuma buat usir dia, ya? Bos Xiao. Iga babi asam manisnya udah aku coba, enak kok. Bahkan lebih enak dari masakanku. Xiaomo juga udah kasih lihat resep-resep barunya. Aku rasa setiap hidangannya bikin ngiler banget. Daftar hotel terbaik Black Pineapple udah di tangan. Makanannya udah habis, gue duluan ya. Dadah ah, Gue anterin kamu pulang aja. nggak usah. Makasih udah berjuang buat hotel angin musim. Salah. Buat musir gue, kamu berusaha banget ya. Gue siapin hadiah buat kamu. Tapi kayaknya kamu gak bakal bisa bawa pulang deh. Nah, ini dia tempatnya. Taruh dulu di lantai aja. Gak ngajak gue masuk duduk-duduk? Dapur ada di sebelah sana. Loh, ini bos ya? Tamu langka nih. Kalian tinggal bareng? Iya, kita tinggal serumah. Teman sekamar yang selalu bersama. Awalnya teman sekamar di loteng ini pulang kampung terus nggak balik. Kamar kosong terus, ya gue pindah ke sini. Apa nih? Hadiah selamatan rumah? Makasih ya. Ini bukan buat kamu. Yah, maaf deh. Menurut aturan tinggal bareng kita, makanan itu harus dibagi. Kimchi ini juga cocok sama selera gue. Gue coba dulu. Mau minum? Mau. Panas atau dingin? Minum aja, yang suam-suam kuku. Makasih. Teman sekelas dulu ya. Ayo main satu ronde. Kamu menang. Tahu raja kecil kota Wusu? Main game atau nyata, roda 4 atau 2. Aku nggak pernah tahu gimana caranya nulis kata kalah. Wow, ayo main satu deh.
Ayo, ayo, ayo. Kalian main aja deh, aku pergi dulu. Kamu main dulu aja. Xiao Shangqi. Kamu juga bisa lupa bawa HP, ya? Makasih. Udah gede banget. Masih aja ngambek kalah main game. Santai aja, nanti gue yang balas dendam buat lo. Ngekos sama cowok, nyaman gak? Maksudmu Pak Sui? Wah, lo kayaknya nggak update deh soal pasar. Cari temen kos, karakter, jam tidur, kebiasaan hidup. Lebih penting dari jenis kelamin. Temen kos kayak Pak Sui. Itu temen kos yang sempurna. Lagian, rumah ini. Aku bisa hemat biaya agen sama uang jaminan. Lo, 3 tahun ini, kamu jadi jago banget ngirit ya? cuma punya pengalaman hidup sedikit lebih banyak. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan aja tanya kapan-kapan. Itu, penilaian daftar hotel terbaik Black Pine Nedley kapan sih? Kamu bener-bener pengen buru-buru ngusir aku pergi, ya? Hi Xiaoran. Ketemu lagi sama kamu, aku bener-bener senang. Selama di kota Wusu ini, banyak kenangan lama yang teringat lagi. Tapi sekarang, aku pengen ngelakuin sesuatu buat kamu. Tapi yang terjadi, salah terus atau nggak kesampean. Dan semua yang kamu lakukan, cuma pengen bikin aku cepat-cepat hilang dari pandangan kamu. Penilaian hotel angin musim minggu depan. Semoga nggak terlalu telat. Nah, kita udah janji, 7 tahun lagi, di hari ulang tahun ke-25. Buka kapsul waktu ini, harus datang. Oke, oke. 3 sekawan tetap solid. Solid. Hi Xiaoran. Kamu pakai ini buat wadah acar? Disegel rapat ya. Daftar hotel terbaik Black Pine Nedley, penilaian periode baru sedang berlangsung dengan sangat sibuk. Diketahui bahwa di kota Wusu, ada 10 hotel yang masuk nominasi. Tim juri sedang melakukan penilaian menyeluruh. Hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu. Wakil Presiden Lin, saya baru sadar, hotel angin musim kita tiba-tiba jadi bagus banget. Biasanya, bos Xiao itu bikin pusing. Dia bilang gak suka merah hotel kita. Langsung ganti semua taplak meja di restoran. Terus dia bilang udah bosen kopi, langsung suruh tambahin minuman-minuman aneh di bar lobby. Padahal sabun cuci baju yang lama udah bagus. Tapi dia maksa ganti karena bilang baunya nggak enak. Tapi setelah ngikutin dia muter-muter, baru sadar. Semua ulahnya yang kayak nggak masuk akal itu malah pas banget. Dibohongin soal penilaian Black Pine Nedley. Hati-hati di jalan. Dia itu pura-pura bodoh, tapi sebenarnya licik banget. Kopi Bapak sudah siap, silakan. Makasih. Ada yang bisa saya bantu? Kopi 1 cangkir. Baik, silakan tunggu sebentar. Menang, kita menang. Tos, tos, ayo. Terima kasih atas kerja kerasnya semua. Wakil Presiden Lin, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Bagus, bagus, bagus. Bos Xiao datang. Bos Xiao, Bos Xiao. Kita menang, kita menang. Benar-benar tidak terduga. Apakah kita kenaikan gaji? Tunggu dulu. Kalau pengunjung naik, semua aspek pasti ikut naik juga kan?
Bos Xiao, apakah Bapak tidak senang? Tidak. Bos Xiao, saya hari ini. Bapak tampak kurang bersemangat. Apakah terlalu lelah? Bagaimana kalau kita rayakan? Biar suasana hati berubah. Betul. Waktu seperti ini kan ada acara team building? Bos Xiao, ayo ikut. Ayo ikut, ayo Bos Xiao. Ayo. Baiklah, Kalau begitu, apakah kita mengundang si Ancor kecil juga? Lagi pula, dia akan terus besar. tidak usah. Dia belum tentu mau datang. Bu, apakah informasi ibu ini bisa dipercaya? Hotel angin musim akan dijual? Mener umum yang baru ini benar-benar hebat, ya? Memang pantas dari Shanghai. Coba pikir, baru datang berapa lama, langsung bisa menaikkan hotel ini ke daftar hotel terbaik Black Pine Nedle. Makasih, Losli. Restoran berlian bintang itu. Harganya naik berlipat ganda. Jadi dia berusaha keras cuma buat jual harga mahal? Jangan asal ngomong, dengar dari teman. Katanya mereka udah mulai kontak calon pembeli. Bos Xiao ini, pertama dia hancurin kita, terus bawa nama, mainin sentimen. Bikin orang lain rela berkorban buat dia sepenuh hati. Setiap langkahnya itu perhitungan banget ya. Kamu ngomong apa sih? Gue harus kasih tahu si orang soal ini. Siapa? Makan sendiri aja, Bu. Kamu belum makan sama sekali, loh? Bos Xiao, saya mau bersulang untuk Bapak. Semoga tahun depan Bapak bisa bawa kita ke puncak lagi. Biar daftar perak, emas, apapun yang berwarna, kita ambil semua. Saya habiskan, Bapak terserah. Ayo. Bisa. Oke, Bos Xiao. Gue udah bilang ke si Hosti, katanya dia lihat dulu. Nggak janji pasti. Gue nggak nanya itu. Bos Xiao, susah payah segini. Hotel angin musim masuk daftar terbaik Black Pine Nedle. Itu cuma cara buat capai tujuan tertentu, ya? Bapak rencanain apa buat masa depan hotel angin musim? Sebelum balik ke kota Wushu, bisa kasih bocoran ke saya nggak? Bos Xiao, boleh foto selfie bareng Bapak? Wakil Presiden Lin ikutan. Oke. Pose dong, Wakil Presiden Lin. Senyumin dikit. Senyum yang manis. Bos Xiao. Hosti. Aku kira kamu nggak mau dateng. Aku udah bantu kamu sebesar ini. Numpang makan di pesta kemenangan kalian, nggak berlebihan kan? Xiao Shangqi, maaf. 3 tahun lalu, aku kira kamu pakai cara yang paling tegas buat mutusin hubungan sama aku. Waktu itu, aku butuh waktu lama banget buat nerima kenyataan itu. Baru sekarang ketemu lagi, aku baru tahu ternyata ada banyak banget salah paham. Sebenarnya, aku lagi bingung banget. Cari ketenangan, makanya kusir kamu. Terus gimana? Kalau aku pergi, baru tenang? Tapi kamu aneh juga sih. Penting masuk daftar hotel terbaik Black Pine deh. Motifku? Membantu kamu. Emang penting banget? Penting. Pokoknya, abis minum anggur ini, kita tetap temenan, ya. Kapan-kapan kalau kamu balik ke kota Wushu, ingat cari aku. Aku traktir makan. Oke. Bersulang. Ayo teman-teman, sekarang kita persilakan pahlawan kita, Hosti, buat memandu sesi Truth or Dare Hotel Angin Musim. Tepuk tangan. Bagus. Oke. Kalau gitu, aku nggak sungkan lagi, ya. Kalian lihat, di samping aku ada 2 kotak. Nanti, aku bakal ambil nama dari kotak yang sebelah kiri. Yang namanya keluar, harus ambil pertanyaan dari kotak yang sebelah kanan. Kalian bisa pilih jawab pertanyaan jujur, atau tantangan nekat. Ngerti kan? Ngerti.
Mulai. Siapa yang beruntung nih? Siapa sih? Siapa? Xiaomo. Siamo, Siamo. Cepetan, cepetan. Aku datang. Ambil yang itu. Penonton beruntung malam ini. Harus ungkapin satu rahasia yang belum pernah diketahui siapa-siapa. Aku nggak punya rahasia, kalian semua udah tahu semua. Kalau gitu, ngomongin rahasia bos Xiao aja deh. Wah, soal Xiao ini? Iya, cerita soal bos Xiao. Jangan ngasal ngomong ya. Bos Xiao, oke, aku cerita satu hal. Cepetan, cepetan cerita. Waktu aku bersihin kantor bos Xiao, aku nemu satu rahasia. Ternyata, di balik penampilan bos Xiao yang gagah dan tampan itu, ada jiwa anak laki-laki yang suka kartun. Kartun? Iya, di mejanya ada speaker Bluetooth bentuk burung kecil. Kalian pada nggak tahu kan? Ternyata bos Xiao itu masih punya jiwa anak-anak yang polos. Tapi kan di hotel kita juga ada speaker Bluetooth. Apa karena nggak lucu-lucu amat ya? Itu hadiah dari seorang temanku. Itu kan hadiah dari si penyiar Hisiaoran? Penyiar Hisiaoran, waktu itu kamu repot-repot banget. Masak sendiri iga babi asam manis sama laupau, bukannya buat si penyiar Hisiaoran itu? Wah, ramai sekali ya di sini. Hotel angin musim laku terjual dengan harga bagus. Apa sih yang kamu omongin? Ngawur banget. Hotel kita masuk daftar hotel terbaik Black Pine Nedle. Iya bener. Lo asal ngomong aja. Kalau gue ngawur, tanya aja sama dia. Bos Xiao, dia nggak mungkin bener ngomong kan? Hotel angin musim memang akan dialihkan. Apa? Kalau hotelnya dijual, gimana nasib kita? Iya nih. Gimana kita? Pemilik baru yang akan urus soal manajemen karyawan. Dasar anak kurang ajar. Waktu itu lo ngomong manis banget. Bikin gue mau nggak mau balikin toko mie, terus malah dijual. Lo janji muluk-muluk, nyuruh gue kesini cuma buat jadi bisa jual mahal? Gue tutup lapak buat dateng. Ganti bos, pasti ada pembersihan karyawan. Lo pernah mikirin kita nggak? Udah, jangan banyak omong. Iya bener. Gue baru aja beli baju pakai kartu kredit hari ini. Kalau gue di PHK gimana? Gue nggak tahan lagi 1 menit pun. Ayo pergi. Pak Meng semua, jangan panik dulu soal ini. Semuanya, tenang dulu. Tunggu sebentar, semuanya. Xiaoran, lo masih belum sadar ya? Dia bohongi lo, cuma manfaatin lo untuk dirinya sendiri. Manfaatin acara kita. Kita juga pergi aja, yuk. Semuanya, tunggu dulu dong. Tenang dulu, oke? Xiao Liu. Buru-buru amat. Hasilnya aja belum keluar. Kamu. Pak Sui, kamu duluan aja. Bos Xiao, kompensasi pelatihan yang kamu ajukan dulu. Udah disetujui. Grup belum pernah ada presiden kayak gini sebelumnya. Tentang kontrak pelindungan tambahan karyawan hotel angin musim yang akan dipertahankan. Pihak pembeli juga setuju. Oke, aku ngerti. Kok kamu balik lagi? Aku makanannya belum selesai.
Xiaoran. Kok selalu kamu sih? Apa? Waktu sekolah, nginep di hotel juga gitu. Setiap kali ada situasi kayak gini, yang selalu bertahan sampai akhir cuma kamu. Aku paling tahu, kamu takut ditinggal sendirian. Sendirian aja. Sampai sekarang masih harus dengerin radio biar bisa tidur. Gak merasa aku cuma manfaatin kamu? Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu, apa perlu sampai manfaatin aku? Pertimbangan bisnis? Aku emang gak ngerti. Tapi aku percaya sama kamu. Kamu bukan tipe orang yang gak punya prinsip dan sembarangan. Tapi kemarahan mereka juga bisa aku pahami. Jadi, selama masih memungkinkan, usahain pertimbangkan mereka sedikit lebih banyak. Udah, nggak usah dipikirin sekarang. Cepetan makan. Oke. Aduh, kaget. Kamu takut sama ginian? Masa ya aku takut? Bukan, aku cuma nakutin dia. Hi Xiaoran, udah, telinga gue budek. Xiao Shangqi, ayo kita shoot. Yang menang tusuk balon. Yang kalah minum bir. Ayo, gitu aja. Ayo. Shoot. Minum bir. Ayo. Shoot. Minum bir. Malam ini bintangnya banyak banget ya. Di Hupu juga sebanyak ini bintangnya? Gak pernah perhatian. Xiao Shangqi. Kalau kali ini kamu pergi, apa kamu bakal balik lagi? Kamu harap aku pergi? Setelah semua urusan selesai, aku yang traktir makan perpisahan. Hi Xiaoran. Halaman ini gue gak bisa lewatin. Kamu gak ada yang mau tanya ke gue? Dibandingin sama semua tingkah laku kamu sejak di hotel angin musim. Masalah ini justru yang paling gampang ditebak. Tapi yang gue kaget, kamu bisa sembunyikan diri sebegitu hebatnya. Padahal kamu jagoan. Buat apa pura-pura cupu? Terus kamu jagoan apa cupu? Semua khawatir hotel ganti pemilik, kerjaan hilang. Kamu kelihatannya tenang-tenang aja, jangan-jangan udah
Nyiapin jalan keluar buat diri sendiri. Kalau pembelinya yang hari ini, gue sih emang gak perlu khawatir. Pak Tua Cheng. Sini berubah banget ya, aku hampir gak kenal lagi. Ini Bos Xiao ya? Iya. Ini Pak Tua Cheng, tamu lama kita. Suite eksekutif 806 memang khusus disiapin buat beliau. Kalian lanjutin ngobrolnya ya. Oke. Halo, Pak Tua Cheng. Saya Xiao Shangqi. Halo, Bos Xiao. Dengar-dengar Anda sangat kenal hotel ini. Kalau soal kenal, mungkin saya lebih kenal daripada Anda. Istri saya sangat suka kota Wusu. Lebih dari 10 tahun lalu, Hotel Angin Musim masih satu-satunya hotel bintang di kota Wusu. Kami tiap tahun liburan ke sini. 4 tahun lalu, istri saya menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya. Maaf ya. Setelah bertahun-tahun berlalu, baru kali ini aku punya keberanian untuk menghadapi masa lalu kita. Kau luar biasa, anak muda. Hotel Angin Musim masuk daftar terbaik Black Pine Nedle. Kalau aku tahu lebih awal, kau tak perlu lakukan ini. Hal yang memaksakan itu. Lagi pula, pembeli yang punya sentimen seperti itu memang sedikit. Benar, bagi banyak orang, hotel itu cuma tempat singgah sementara. Entah itu untuk liburan atau mengembara. Semuanya cari-cari makna hidup, cuma sementara-sementara. Lari dari kenyataan. Rumah, itulah tujuan akhir mereka. Dan kehangatan hotel Angin Musim itu tersembunyi di sudut-sudut kecil yang tak terlihat. Aku beli hotel ini untuk menjaga kamar ini. Jujur saja, aku sudah bertemu beberapa calon pembeli. Kau paling paham hotel Angin Musim, pasti bisa menjaganya. Anda suka makan iga babi asam manis? Di usiaku ini, makanan manis sudah harus kuhindari. Tawaran Pak Tua Cheng sudah cukup tinggi, kenapa ditolak? Jangan serakah. Menang di daftar terbaik, tapi kau harus tahu. Hotel Angin Musim cuma punya cangkang bagus, isinya kosong. Jual saat masih panas seperti ini, itu kesempatan terbaik. Seperti yang Anda bilang, Hotel Angin Musim butuh waktu lama jadi hotel berkualitas. Makanya aku putuskan untuk tetap di sini. Terus mengelola Hotel Angin Musim. Xiao Qi, bertahun-tahun aku besarkan kau, bukan supaya kau bermalas-malasan di kota kecil begini. Zhao Mingxuan serang, Anda terima saja. Selalu akan jadi pihak yang pasif. Kau mikir apa lagi? Buka medan pertempuran baru. Dari bertahan jadi menyerang, balas dendam berlipat ganda. Ambisi terlalu besar. Bertahun-tahun ini, apapun tujuan Anda, aku tak pernah sekalipun melanggar perintah Anda. Karena itu hutangku pada kalian. Kenapa bahas itu lagi? Karena di sini ada orang dan hal yang ingin kujaga. Tapi kali ini, aku ingin lanjutkan permainan catur ini dengan caraku sendiri. Aku janji pada Anda. Aku tak akan biarkan Yunlan Group kalah. Mingxuan, untuk ini, terima kasih ya. Soal Xiaki, sudah merepotkanmu. Kau kasih dia kesempatan latihan yang bagus banget. Mengirimnya ke kota Wusu untuk berlatih, beneran terima kasih. Paman Xiao, aku baru aja ambil alih grup ini. Wajar kalau agak terlalu was-was. Tidak, bisnis hotelnya adalah bagian terbesar dari bisnis keluarga kalian. Aku banyak ikut campur, maaf. Tolong jangan tersinggung. Tidak sama sekali. Aku tahu kau khawatir, kami di Yunlan Group ini perusahaan tua. Pikirannya kolot, nggak ngerti anak muda. Tapi Xiaki di luar negeri selama bertahun-tahun ini seharusnya udah banyak belajar dan pengalaman. Tenang aja. Iya, baiklah. Makasih ya. Oke. Yunlan Group memang salah satu perusahaan manajemen terbaik sih. Kita semua pikir ini bakal jadi beban berat. Tapi begitu sampai di tangan Xiao Shangqi, langsung jadi harta karun. Dia tinggal di kota Wusu. Xiaki dari kecil. Bukan anak sembarangan, nggak perlu banyak dibina pun. Baru mulai aja udah jago bisnis. Bakat dagang sejati.
Mingxuan. Mingxuan, kamu gak apa-apa. Mingxuan, Yang menonjol semua anak keluarga Xiao. Kok kamu bisa sebego ini? Naik panggung ngomong aja gagap. Gak apa-apa, anak masih kecil kok. Xiao Xian gak usah dibahas. Xiao Shangqi lebih muda beberapa tahun darinya. Tapi di mana-mana selalu lebih unggul. Mulai besok, cariin guru buat ajarin dia pidato. Kalau nggak bisa, jangan makan jangan tidur. sekarang aja dia cuma tidur 5-6 jam sehari. Masih mau diapain lagi? Ibu yang terlalu sayang malah bikin anak manja. Kamu? Jangan salahin ibu. Aku akan berusaha. Halo. Oke. Tunggu sebentar ya. Aku lihat dulu. Pernah baca kalimat seperti ini? Orang yang kamu tunggu-tunggu itu mungkin akan melihatmu lagi dan kembali ke sisimu. Sebenarnya, banyak pertemuan setelah sekian lama berpisah. Bukan berarti mengulangi kesalahan yang sama. Tapi lebih seperti apa kabar, lama tak jumpa. Selanjutnya, ini akan jadi lagu terakhir malam ini. Khusus untuk pendengar muda yang baru saja menelepon. Ini saling bantu, sampai jumpa lagi lain kali. Aku nggak telat lama, kan? Gak, Ayo, tugas apa nih? aku cuma mau aja kamu makan. Di sini? Karena sudah memutuskan untuk tinggal lama di kota Wusu. Ia harus kenal kota ini, berbaur dengan kehidupan di sini. Jadi, aku mau mulai dengan radius kehidupanmu. Boleh? Radius kehidupanku? Ayo. Cepetan. Ikan bakar isi perut tangan kalian. Kalau aku sendirian, bisa habis 20 tusuk. Coba. Ah, jadilah, aku. Coba dong. Sudahlah, beneran gak bisa. Aku gak bisa makan ini. Cicipin dikit. Enggak. Coba dong. Cicipin aja. Ada apa? Gede-gede begini, celananya bisa sobek aja. Di sana ada lapak jual baju, beli aja celana baru. Gak usah deh, ini masih oke kok. Beneran. Ini gaya Turki. Burung bangau. Suka nggak? Gak suka burung bangau. Hitam putih, kan lagi tren. Siaoran, kok aku rasa kamu agak senang lihat orang susah? Apa iya? Gimana yang ini? Aku nggak punya pilihan lain. Udah habis. Di sana ada toilet umum, coba aja sana. Aku tungguin di sini. Ya udah. Ada apa? Jelek banget. Nggak kok. Warna ini mirip seragam SMA dulu. Iya juga ya. Ini, terima kasih.
Halo, Pak Sui. Apa? Kunci ketinggalan? Halo? Oke, ngerti. Mana orangnya? Udah selesai telepon? Aku mau beli 2 botol air. Ada apa? Pak Sui lupa bawa kunci lagi. Aku duluan ya. Sia-oran. Kamu lari terbirit-birit begitu saja, ninggalin Xiao Shangqi yang pakai baju olahraga jadul itu. Sendirian di situ. Bener-bener khas kamu deh. Aku juga gak tahu kenapa. Waktu lihat dia pakai baju itu. Pas dia buka tutup botol, soda meletus, aku rasanya. Otakku juga kayak meledak. Kayak ada sesuatu yang ikutan pecah gitu. Segitunya? Udah bertahun-tahun lewat, kamu masih aja gak tahan sama dia. Ini artinya masalahnya serius banget loh. Iya kan? Iya kan? Tapi dia udahnya tegaskan. Kalau aku ini satu-satunya temennya di kota Wusu. Teman. Jadi ya salahku sendiri yang gak beres. Gak sepenuhnya salah kamu juga sih. Xiao Shangqi tiap hari gak ada kerjaan, cuma cari alasan buat ketemuan, urusan kerja atau urusan pribadi. Ketemu terus-terusan bisa bikin ilusi suka. Iya. Ya apaan? Kamu sama Pak Sui juga tiap hari ketemu. Gak pernah lihat kamu jatuh cinta sama dia tuh. Pak Sui itu beda dong. Dia itu saudara seperjuangan, beda ortu tapi lebih dari saudara. Datangnya. Halo, saya dari Departemen Teknik Hotel Angin Musim. Halo, silakan masuk. Oke, Lagi ngapain? Sui Mingwei, kali ini kunci rusakmu itu akhirnya bisa dibuang. Maksudnya ganti kunci? Bos Xiao yang suruh Anda. Ini khusus buat hotel loh. Selain pakai kode, bisa juga dipantau dari jauh, bisa juga buka kunci. Pokoknya lebih enak dipakai daripada kunci rusakmu itu. Ganti kunci gitu bisa sembarangan? Aman gak sih? Kalian malah setuju aja? Nanti dia bikin lagi, masuk rumah senaknya, terus. Xiaoran, menurut kamu hadiah ini tulus atau cuma ekspresi kekesalan? Karena kamu ninggalin dia di jalanan? Hari ini ada 2 menu baru. Gimana menurutmu? Lumayan kok. Sebenarnya aku bukan ahlinya, jadi nggak tahu juga. Saran yang aku kasih buat menu baru tiap kali itu berguna apa enggak? Oh ya, makasih udah pasang kunci baru buat kita. Tapi kita kan tinggal bertiga, kata Pak Sui mending. Dibagi rata aja, jadi aku udah transfer uangnya. Tolong diterima ya. Sui Mingwei. Malam itu kamu buru-buru pergi, juga karena dia ya. Kamu cukup perhatian sama dia. Kan teman. Cuma karena ada teman baru lokal, langsung aja. Buang teman lama yang belum kenal daerah ke pasar malam. Kamu bener-bener pilih kasih ya. Bukan. Itu karena. Karena apa? Lihat. Itu asrama karyawan. Aku mau cek. Itu sandi Morse. Dulu waktu kuliah kita pernah mainin. Kamu masih ingat cara ngebacanya nggak? Tolong ingetin aku. Pendek panjang pendek pendek. Panjang panjang, panjang pendek panjang panjang. Panjang panjang panjang. Pendek pendek panjang. Artinya apa?
Aku lihat dulu. Lihat sana. Itu area kantor kalian, kan? Passwordnya sama. Mereka lumayan romantis juga ya. Xiaoran. Sebenarnya aku. Menurutmu ini topik yang bagus, enggak? Password cinta di kota. Xiao Shangqi, itu bisakah kamu? Aku pengen banget tahu kebenarannya. Kalian cari siapa? Kamu siapa? Aku Matahari. Barusan kamu yang pakai senter buat kasih kode, ya? Aku lagi bilang selamat malam sama ayah. Ayah. Kalian sebelum tidur nggak bilang selamat malam, aku sayang ayah? Lihat, gini. Dia itu ayahku. Dia kerja sibuk banget, pulangnya malam terus. Oh ya? Terus tiap hari kamu sendirian di sini? Ada tante dari hotel yang jagain aku. Hari ini tante ada urusan jadi nggak dateng. Oke deh. Kami cuma mau pastiin kamu aman-aman aja. Ayo pergi, Xiaoran. Om, tante, tunggu sebentar. Bisa temenin aku main bentar nggak? Aku nggak mau tidur. Kok kayaknya aku pernah dengar kalimat ini sebelumnya ya? Bang, biasanya kan kamu langsung aja kalau ngejar cewek. Kok kali ini jadi malu-malu gini sih? Aku dukung toko bunga kamu. Wah, kamu memang teman yang paling setia. Ke tempatku aja, aku jago ngerjodohin. Tempatmu memang feng shui-nya bagus sih. Tapi ada orang yang kelihatannya bisa. Tapi kok malah numpang makan gratis di sini? Aku saranin kamu berhenti aja deh. Itu kan anak panah dua arah, jelas banget. Kamu nggak lihat? Kalau mau ngejatuhin semangat lagi, jangan makan deh. Ini si Kasui. Aku kasih saran nih, secara profesional, kalian kan rekan kerja. Iya kan? Secara pribadi, kalian kan teman sekamar. Deket banget tuh, siang malam, apa yang kamu takutin? Kamu balas aja perbuatannya dengan cara yang sama. Aku menang. Aku menang. Cepetan tempelin. Dua poin. Papa. Bos Xiao. Kalau gitu aku duluan ya. Gak nyangka kamu ternyata single father. Iya, ini kan juga bukan hal yang harus dilaporkin ke atasan, kan? Kamu sering cari-cari alasan kerjaan. Buat janjian sama si penyiar Hi, aku juga nggak nanya-nanya tuh. Kita lanjutin momentum kemenangan ini. Aku lagi mikir, setiap episode program kita bisa desain satu.
topik yang lagi diminati banyak orang saat ini. Kita kumpulkan konten-konten terkait topik itu. Lalu kasih pendapat kita sendiri. Bisa nggak ya undang bintang tamu? Boleh juga tuh, atau bikin sesuatu kayak undian gitu. Itu kan gampang banget narik perhatian pendengar. Swimming Wei, jangan cuma diam nonton aja. Coba kasih pendapatmu. Wah, luar biasa. Ini tulisan kamu? Live streaming video pendek. Setelah acara selesai, mau makan malam bareng? Masih ada kerjaan, lain kali aja. Ayo, bakso keluarga Lin udah matang. Sini makan bakso. Isi daging sapi dan daun bawang. Semua ini berkat wakil presiden Lin yang tiap Jumat bikin bakso buat kita. Aku juga mau kerja di hotel angin musim seumur hidup. Udah deh, jangan lebay. Emang sih, bakso keluarga Lin enak banget. Wakil Presiden Lin, hotel kita nggak dijual ya? Aku lihat tamu akhir-akhir ini makin banyak. Nggak dijual. Kalian kerja aja yang tenang. Bonus akhir tahun ini pasti lebih gede dari tahun lalu. Habisin dulu, baru ambil lagi. Coba lihat, ini tuh si pembawa acara kecil Hi ya. Bos Xiao, Bos Xiao, kok bisa datang ke sini? Shift malam kalian sampai di sini juga, ya? Shift malam bikin lapar, bos. bakso buatan wakil presiden Lin enak banget. Mau coba satu, bos? Halo semua, ini siaran langsung pertama kita di Bantu-Bantu Bareng. Acara kita baru aja selesai. Ada yang dengerin nggak? Silakan. Di sini, loh. Di sampingku ini adalah rekan kerja kita, Xiao Wei. Dia bakal ungkap cerita di balik layar buat kalian. Halo semua, aku Xiao Wei. Pengen tahu nggak hal-hal seru? Di balik radio ini, aku yang bakal bocorin. Jadi pembawa acara radio tuh. Kita harus banyak latihan lagi. Kita udah saling potong bicara 2 kali, ada yang lebih sinkron dari ini. Kamu salah ngomong deh, aku justru merasa kita terlalu kompak. Kalau aku gak pernah kerja sama-sama kamu, aku gak bakal tahu kalau aku bisa sekompak ini sama seorang cewek. Ah, yang bener aja. Dilawakan aja ada yang bawa topik. Sama yang nimpalin, gimana kalau mulai besok kita janjian dulu? Sebelum ngomong, angkat tangan dulu, kasih kode. Gak usah ribet-ribet, gimana kalau gini aja? Kalau aku potong bicara lagi, aku traktir kamu makan deh, oke? Teman-teman pemirsa, yang aku butuhin itu makanannya. Ini rezeki kita nih. Mereka berdua lucu juga ya. Ini MH sama sekali gak kompak, penyiar radio. Harusnya menjaga aura misterius, kan ya, Wakil Presiden Lin? Iya sih. Tapi bantu-bantu buka siaran langsung di video pendek. Kayaknya juga bagian dari tugas penyiar radio. Besok aku tanya Pak Manajer MA aja deh. Kok kamu bisa senggang banget sih? Cepetan habisin makanannya, pulang. Bagus banget. Mereka berdua pas disatukan, benar-benar ada reaksi kimia. Tak disangka komentarnya lumayan banyak. Aku bacakan buat kalian ya. Malam ini sebelum tidur, iseng-iseng buka siaran langsung ini. Tertarik sama chemistry pasangan aneh mereka berdua. Ada lagi nih. Hari-hari mereka saling ledek, aku ship mereka. Semoga kalian berdua bisa lebih sering berbagi kehidupan sehari-hari di internet, besok pengen lihat lagi siaran langsung pasangan aneh ini. Pasangan aneh? Lah, kok gak ada yang ngomongin acara kita sih, Hi? Ini MH kamu yang gak ngerti, netizen sekarang. Pada suka ship pasangan, itu lebih seru daripada pacaran sendiri. Lah, kenapa? Resikonya rendah, biayanya rendah. Dan mereka sendiri gak perlu terjun langsung ke proses pacaran. Fans kayak gini ada namanya, mesin pemakan manis, mesin pemakan manis. Ran,
Gimana pendapat kamu? Mereka lagi mesra-mesranya nih. Merah dan biru emang jodoh ya. Dua orang itu cocok banget. Setiap tampil bareng, aura cinta langsung terpancar. Halo semua, ini ruang istirahat kami di stasiun radio. Kami biasa ngobrol-ngobrol santai di sini. Kadang ngegosipin bos juga kan? Aku sih nggak pernah ngegosipin. Sebenarnya hari ini aku pengen banget perkenalkan makanan di kantor kami. Nih, hari ini. Ini menu makan siang di kantin kami. Wah, sampai segitunya ya? Kemana-mana selalu berdua. Lengannya ada bungkus, terus di sini ada pasir. Tolong, dua host ini sering posting aktivitas sehari-hari. Nasi di kantor kami tuh yang paling enak. Pulen, legit, wangi dan manis. Kalau ada waktu, coba datang ke kantor kami buat icip-icip. Pak Sui, cepat dong. Kamu kok di sini? Susah banget ketemu kamu ya, Hosti. Kami lagi sibuk sih. Baru aja mulai live streaming video. Aku udah nonton. Oh ya? Gimana menurut kamu? Pemirsa kami diskusinya. Sangat seru loh. Mau ikutan nggak? Ayo kita bicara di tempat lain. Kamu hari ini ada. Dia hari ini sibuk. Aku juga bisa usah ya. Kebetulan, kami juga lagi cari dia. Hari ini kita mau live streaming di hutan kota. Iya, respons penonton sangat tinggi. Manajer kita minta kita jaga popularitas dan tingkatkan exposure. Aku ikut kalian. Kita sewa sepeda aja yuk. Sepeda? Area di sini luas banget. Naik sepeda cari lokasinya. Lebih bisa. Kayaknya nggak perlu buru-buru gitu deh. Kamu nggak bisa ya? Bercanda. Asal ada rodanya, nggak ada yang gue nggak bisa. Kami mau sewa 3 sepeda. Maaf, Bu. Di sini, tinggal 1 sepeda tersisa. Yang lainnya sudah dipesan duluan sama 1 perusahaan. Wah, sial banget ya. Aku rasa jalan kaki aja. Juga sama. Tempat ini aku lumayan kenal. Pemandangan apa sih yang nggak ketemu? Kita ada kendaraan lain. Gimana kalau kita bertiga sud, yang menang naik sendiri? Aku nggak jago naik ini. Mending kamu boncengin aku. Sekalian latihan kekompakan kita berdua. Aku nggak mau naik sendiri deh. Aku terlalu jago. Takut kalian nggak bisa ngikutin. Jadi kalian berdua sekarang nggak ada yang mau naik sendiri, ya? Kalau gitu, aku nggak sungkan-sungkannya. Dah, berangkat. Hi Xiaoran. Kamu suka dia. Kaget? Kamu tinggal di sini juga karena dia kan? Tapi kamu telat datang. Masih belum terlalu terlambat, kan? Udahlah, aku tahu kalian berdua teman SMA. Tapi selama 6-7 tahun bersama, kamu ngapain aja? Nggak ada orang yang bakal nungguin kamu di tempat yang sama. Aku bakal ngejar dia. Oke. Kalau gitu, kita saingan aja, siapa yang lebih jago. Jika lebih kencang dong, bisa nggak sih? Mau apa sih? Sekarang sepeda aja nggak bisa berenang. Gak usah sok ngajarin gue. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Kamu pelan dikit. Kamu stabilin dikit bisa nggak? Isi orang, jangan ngebut-ngebut gitu sepedanya. Tungguin kita dong. Kalian berdua cepetan. Gue mau ngebut lewat tanjakan, nungguin kalian di depannya. Cepetan. Jangan sampai diejek sama cewek itu. Cepat. Kamu pelan-pelan dikit. Kamu bakal hilang. Cuma segini aja udah nggak tahan. Kamu tahu nggak gue ini? Ada orang, sepeda, sepeda, sepeda. Kan udah dibilangin pelan-pelan. Hati-hati, hati-hati. Nggak bisa naik sepeda, ya? Kalau bukan karena ada 2 orang di depan, gue nggak bakal jatuh. Semua salah orang lain. Tanpa mereka, kamu takkan jatuh. Kamu goyang-goyang di belakang, jadi jatuh parah. Iya, semua.
Kalian berdua udahan dong. Udah jatuh-jatuhan gini, masih aja banyak bacot. Hati-hati ya, jangan sampai kena air hari ini. Gak mau bantuin aku sedikit? Beralih. Beralih. Aduh, Aduh. Sakit tahu. Tempel. Sudah, kalau nggak ditempel lukanya bisa sembuh sendiri. tepat juga tempelnya. Gimana? Mendekat sedikit lagi. Latar belakangnya nggak bagus, ganti ke sini aja. Ke sini. Ya ke sini-sini, sini nih. Kamu mundur dikit, nanti komposisinya aneh. Siapa yang minta kamu siaran live sih? Di sini aja udah cukup. Yang penting kontennya, penonton nggak pilih-pilih soal yang lain. Aku yang pilih-pilih. Siauran, ikut aku sebentar, ada yang mau kubicarakan. Nanti cahayanya habis, kita bicara setelah siaran live, oke? Hi Siauran. Kamu tahu gak kamu lagi ngapain? Komentar-komentar di platform kamu, pernah kamu baca dengan teliti? Urusan kerja yang mau kamu bicarakan cuma ini? Aku tahu, banyak komentar yang cuma shipping kita berdua. Tapi banyak juga penonton yang beneran suka dengerin program kita. Mereka juga antusias banget interaksi sama kita. Bahkan lain. Banyak banget bahan dan topik, menurutku bagus kok. Yang lain nggak aku peduliin. Aku yang peduli. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Sudah Siauran, cuekin aja dia. Kita kan sendiri. Sui Mingwei. Biar dia pikir siaran live-nya sangat populer. Sibuk palsu yang bikin dia besar kepala. Itu saja kemampuanmu? Maksudnya apa? Sudah kuanalisis, pengguna-pengguna itu. Sebenarnya yang komen bolak-balik cuma segelintir orang doang. Sering ganti akun dan nama samaran. Cuma buat bikin ilusi seolah-olah banyak yang nonton. Kenapa sih mereka mau ngelakuin hal kayak gini? Tanya dia. Aku yang ngelakuin. Komen-komennya juga teman-teman gue yang bantu. Xiao Shangqi. Lama banget nungguin di sini ya. Kalau gitu, aku juga bakal blak-blakan. Siauran. Pulang dulu aja. Siauran. Xiao Shangqi, maaf ya. Ini urusan internal tim kita. Aku mau klarifikasi dulu semuanya, baru kasih penjelasan ke kamu. Aku kasih tahu soal ini bukan mau minta penjelasan darimu. Kamu harus, soalnya ini nyangkut reputasi acara kita. Sama reputasi penonton. Ayo pergi. Siauran. Kasih sini. Beberapa episode video ini, ada ratusan lebih komentar. Berapa banyak yang beneran dari temen-temen lo? Sekitar 8-9 orang. Masing-masing komentar 10 kali, ditambah beberapa dari keluarga dan kenalan mereka. Waduh, jadi acara kita ini sebenarnya gak ada yang nonton dong? Emangnya lo mau apa? Aku mau pakai baju couple sama kamu, gitu aja. Aku lagi serius ngomong sama kamu. Lo, Ini kan strategi buat promosi diri dulu. Gimana kalau kita beneran pacaran aja? Lagi pula, kita berdua kan juga seneng kalau bareng. udah, stop siaran langsungnya. Lagi pulang gak ada yang nonton. Ngapain diterusin? Cuma itu yang kamu pikirin selama ini? Oke, aku tahu maksudmu baik. Mau bantu semua orang. Aku nggak bakal bilang siapa-siapa. Aku cuma bilang, aku udah nggak mau pakai cara gini buat cari perhatian lagi.
Kita pasti akan urus ini. Aku benci banget sama hal kayak gini, ganggu kerjaan normal. Iya, siapapun pasti nggak enak kalau kena gituan. Bisa dimengerti. Bos ya, aku duluan ya. Oke. Siap orang. Kepala Bagian MA. Jangan dipikirin gosip-gosip itu, aku yang urus. Makasih. Mau kemana? Pulang. Sia-Oran. Kamu akhir-akhir ini kenapa sih? Kenapa selalu menghindariku? Xiao Shangqi. Kalau kamu benci gosip-gosip itu, benci dikait-kaitin sama aku. Ya tolong perhatikan tingkah lakumu sendiri. Jaga jarak sama aku. Kalau aku bikin kamu risih, ya aku minta maaf. Tapi semua yang kamu lakukan, semua perhatianmu ke aku. Bilang mau masuk ke kehidupan sehari-hariku. Gak sadar ya, tindakanmu sendiri itu yang bikin orang lain gampang salah paham. Itu bukan salah paham. Terus itu apa? Aku benci gosip. Karena hubungan kita bukan yang aneh-aneh kayak gitu. Hi Sia-Oran, aku suka sama kamu. Halo, silakan masuk. Sudah pulang? Hari ini si Hao ngasih beberapa botol bir enak. Malam ini kita makan hotpot, yuk. Kalian aja yang makan. Aku nggak mau makan. Ada apa? Kok pulang dengan wajah kayak gini? Kamu udah jelasin sama dia? Belum sempat ngomong, udah denger dia bilang. Dia benci gosip yang hubungin dia sama aku. Bukan benci, cuma bilang jangan balik lagi, jangan berteman. Pokoknya, aku yang kesel sama diri sendiri. Dia baik-baik aja jadi teman baik, tapi aku yang rasa suka sepihak. Kupikir udah lewat, ternyata cuma ganti halaman. Terus sekarang kamu mau gimana? Cut loss, mundur. Cuma perlu padamkan lagi api kecil itu, kan? Aku udah punya pengalaman. Kalau kamu benci gosip-gosip itu, benci dihubung-hubungin sama aku, ya tolong perhatikan tingkah lakumu sendiri. Jaga jarak sama aku. Nembak tapi nggak ada reaksi. Gimana sih? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, butuh pertimbangan matang. Kamu harus lihat sikap dia ke kamu sebelumnya. Kalau udah dingin, mungkin dia lagi nyari cara buat nolak tanpa nyinggung perasaan. Kalau nembak terus diabaikan, gimana dong?
Pengen coba reaksinya? Gampang. Dia ada interaksi sama circle pertemanan kamu nggak? Kalau nggak, coba introspeksi dulu, jangan-jangan konten kamu yang bikin dia nggak tahu mau ngapain. Daripada maksain, mending posting konten yang seru di medsos. Coba buka celah buat ngobrol. Aku dengar dari Pak Sui, tenggorokanmu belum sembuh. Aku baru tahu, ternyata lepas dari gosip tentang kita. Bikin dia seneng banget. Orang yang jarang update status, pagi ini udah 2 kali posting.